Paus Yohanes Paulus II dan suasana kudus, khidmat, serta mengharukan di Halim Perdana Kusuma, Senin 9 Oktober 1989. Video ini terdiri dari 7 bagian, yakni 1. Suasana Bandara Halim Perdana Kusuma. 2. Pintu pesawat yang membawa Paus dibuka. 3. Paus mencium tanah Indonesia. 4. Penyambutan resmi di bandara. 5. Barisan kehormatan dan musik nasional. 6. Suasana Paus Yohanes Paulus II meninggalkan bandara untuk menunaikan kegiatan-kegiatan lainnya. 7. Penutup dan refleksi. Baiklah, saya mulai saja dari yang pertama. Suasana Bandara Halim Perdana Kusuma. Pagi itu, Senin tanggal 19 Oktober 1989. Langit Jakarta tampak teduh. Udara pagi membawa semangat harapan. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, pasukan kehormatan berdiri tegap. Para pejabat sudah menempati posisi masing-masing dan umat menyambut dengan doa serta senyum baru. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, pesawat Swiss Air yang membawa Paus Yohanes Paulus II tampak mendekati landasan. Pesawat komersial sederhana, namun di dalamnya duduk seorang pemimpin spiritual yang berkeliling dunia membawa pesan damai di Indonesia. Bagian kedua, pintu pesawat yang membawa Paus dibuka. Ketika pintu pesawat dibuka, waktu seakan berhenti. Sosok berjubah putih muncul di ambang pintu. Paus Yohanes Paulus II. Beliau tersenyum lembut, mengangkat tangan memberi berkat. Sorak hangat dan tepuk tangan mengalun pelan. Tidak ada kata-kata, hanya rasa haru yang menyatu di udara pagi itu. Bagian ketiga, Paus mencium tanah Indonesia. Langkah pertama, Paus Yohanes Paulus II menuruni tangga pesawat menjadi
penanda langkah bersejarah. Begitu menginjakkan kakinya di tanah Indonesia, beliau berhenti sejenak, menunduk perlahan, kemudian bersujud, lalu mencium bumi Indonesia tercinta. Dalam hening yang sakral itu, banyak yang terdiam. Sebagian meneteskan air mata. Sebagaimana dikenang oleh Brigadir Jenderal Tono Suratman, perwira yang saat itu berdiri hanya 3 meter dari Sri Paus. Sungguh, posisi berdiri Brigjen Tono Suratman yang begitu dekat Sri Paus seperti ini mengingatkan saya akan apa yang tertulis dalam Markus bab 15 ayat 39 yang berbunyi antara lain, kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia. Sebagaimana kepala pasukan di zaman Yesus tersebut, dalam konteks ini, Brigadir Jenderal Tono Suratman yang berdiri begitu dekat dengan Sri Paus memberi kesaksian. Kesaksian Brigjen Tono Suratman disampaikan sebagai berikut. Begitu menginjak tanah, Sri Paus langsung membungkuk dan kemudian mencium tanah di bawahnya, tanah Indonesia. Ritual seperti ini memang rutin dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II. Tetapi bagi saya, kesannya tetap heroik dan mengagumkan. Tokoh yang begitu menghormati negeri yang dilawatinya. Kesaksian Brigjen Tono Suratman ini terekam antara lain di historia.it. Sebuah penghormatan yang bukan sekedar simbol, tetapi tanda kasih seorang gembala umat Katolik di dunia terhadap bangsa yang disapanya. Bagian keempat, penyambutan resmi di bandara. Sesaat kemudian, Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Nyonya Alatas menyambut Sri Paus dengan senyum tulus dan jabat tangan yang hangat. Di belakang mereka berdiri Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno, Ketua Panitia penyambutan kedatangan Paus, yakni Franseda, kemudian Menhankam Jenderal LB Murdani, dan Menteri
tenaga kerja Kosmas batu bara. Masih ditambah lagi para tokoh Konferensi Wali Gereja Indonesia serta tokoh keagamaan lainnya. Sementara itu, anak-anak kecil berpakaian adat dari berbagai daerah Indonesia mendekat perlahan, membawa bunga warna-warni. Mereka menyerahkan bunga kepada Paus dengan mengalungkannya, lambang kasih dan keragaman negeri ini. Paus tersenyum menepuk lembut kepala salah satu anak tersebut. Momen sederhana itu menggambarkan segalanya. Kehangatan lintas budaya, pertemuan antara iman dan kemanusiaan. Bagian 5, barisan kehormatan dan musik nasional. Ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, bendera merah putih dan bendera kuning putih Vatikan berkibar berdampingan di udara Halim yang cerah. Dua simbol negara berdampingan dalam damai. Hari itu Jakarta menjadi saksi pertemuan langka antara Indonesia dan Vatikan, antara diplomasi negara dan kasih universal gereja. Bagian 6, pertemuan Paus Yohanes Paulus II meninggalkan bandara untuk kegiatan lainnya. Sebelum meninggalkan bandara, Paus Yohanes Paulus II kembali melambaikan tangan ke arah umat dan para petugas. Senyumnya penuh hangat, seolah membawa pesan bahwa kasih, doa, dan damai bisa dimulai dari satu ciuman di bumi Indonesia yang sebenarnya tempatnya jauh dari Vatikan, namun kini terasa akrab. Bagian 7, penutup dan refleksi. Demikianlah hari pertama kunjungan Paus Yohanes Paulus II di Indonesia dimulai di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan ciuman kasih pada tanah air Indonesia. Itu merupakan suasana luar biasa di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta tersebut.
dan langkah kecil menuju perjalanan besar yang akan menyentuh hati jutaan umat di seluruh Indonesia. Di hari itu, suasana 9 Oktober 1989 di Halim Perdana Kusuma sungguh mengagumkan. Saat bumi Indonesia disentuh oleh kasih dan penghormatan, selanjutnya untuk kegiatan Paus Yohanes Paulus II di Indonesia yang meliputi kegiatan di Istana Merdeka ketika disambut oleh Presiden Soeharto. Silakan subscribe, like, dan share terlebih dahulu. Nantikan di video berikutnya. Demikian pula untuk kegiatan-kegiatan Paus Yohanes Paulus yang kedua memimpin perayaan Ekaristi di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan di kota-kota lainnya. Yogyakarta, Momere, Dili, dan Medan tersedia di video-video selanjutnya di kemudian hari. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya di channel Inspirasi Paus Leo. Salam sehat.